Saat wanita itu mengusirku dari restoran yang katanya milik mereka, di depan para tamu penting dan wartawan, ia menyebutku benalu yang hanya merusak suasana. Ia tak tahu, beberapa menit kemudian, aku yang akan memotong pita peresmian restoran itu, karena akulah pemilik sesungguhnya. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Nadia memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding ruang tamu. Bingkai kayu itu sudah mulai lapuk, tapi tetap dipertahankan karena katanya, kenangan bukan untuk diganti, tapi untuk dijaga. Dalam foto itu, senyum Raihan lebar sekali. Bukan hanya karena hari itu hari bahagia mereka, tapi karena mereka percaya, hidup bisa mereka bangun dari nol bersama-sama. Dulu, mereka tinggal di kontrakan sempit di gang kecil kawasan Tanah Kusir. Kamar hanya satu, dapur menyatu dengan kamar mandi, dan jendela tak pernah bisa dibuka penuh karena langsung menghadap tembok tetangga. Tapi di sana, setiap pagi Nadia bangun lebih awal, menyiapkan nasi goreng dan teh manis untuk Raihan sebelum berangkat kerja ke warteg. Raihan bukan siapa-siapa saat itu. Hanya karyawan magang di dapur restoran kecil di Jakarta Barat. Gajinya bahkan lebih kecil dari modal belanja mingguan Nadia. Tapi Nadia tidak pernah mengeluh. Ia percaya, jika keduanya saling bahu-membahu, suatu hari usaha Raihan akan jadi kenyataan. Suatu malam, Raihan pulang dengan mata bersinar, membawa brosur tentang pelatihan bisnis kuliner. Biayanya 3 juta. Uang yang tak mereka punya. Aku yakin, ini jalan kita, Nat. Tapi, kalaupun kamu gak setuju, aku ngerti, ucap Raihan pelan, tak ingin memaksakan. Nadia diam sejenak, lalu masuk ke kamar, membuka laci kecil tempat ia menyimpan kotak perhiasan. Dikeluarkannya satu-satunya cincin pernikahan mereka, emas tipis, dengan ukiran nama kecil di dalamnya. Tanpa banyak bicara, ia letakkan di tangan Raihan. Jual ini. Kita mulai dari sini, katanya sambil menahan air mata. Raihan hanya menatap, terdiam. Ada kegetiran sekaligus kekaguman di matanya. Malam itu mereka berpelukan lama di sudut dapur, di antara bau cabai dan kompor yang sudah minta diganti. 2 tahun berlalu. Hidup mereka mulai berubah. Raihan naik jabatan menjadi manajer di salah satu restoran milik grup ternama. Gajinya naik, penampilannya mulai rapi. Jas, sepatu kulit, bahkan parfum yang dulunya hanya Nadia cium saat lewat etalase mall, kini jadi aroma khas suaminya. Nadia tidak keberatan tinggal di rumah dan mengurus keperluan Raihan. Ia bangga. Setiap kemajuan Raihan adalah hasil perjuangan mereka berdua. Ia selalu percaya, suaminya akan membawa mereka ke kehidupan yang lebih baik, dan ia siap menjadi tulang rusuk yang menguatkan, bukan membebani. Tapi, akhir-akhir ini, sesuatu terasa berbeda. Raihan mulai pulang lebih larut dari biasanya. Dulu, ketika masuk pintu, ia selalu langsung mencari Nadia, memeluk dari belakang dan mencium keningnya. Kini, yang pertama ia cari adalah handphonenya. Wajahnya sering lelah, dan jika ditanya, jawabannya hanya, banyak urusan kantor. Tidak ada pelukan. Tidak ada cerita. Kadang, Nadia bangun tengah malam dan menemukan Raihan duduk di ruang tamu dalam gelap, menatap layar ponsel dengan ekspresi asing. Saat ia mencoba mendekat, Raihan buru-buru menonaktifkan layar dan pura-pura menguap, lalu masuk kamar dengan alasan mengantuk. Ada yang mulai hilang, dan Nadia merasakannya. Tapi ia terlalu takut untuk mengakui. Suatu sore, ketika Raihan pulang dengan baju masih rapi dan wajah berseri, ia membawa kabar. Sayang, grup restoran tempat aku kerja mau buka cabang baru. Dan aku ditunjuk untuk mimpin proyeknya. Kalau sukses, aku bisa jadi kepala divisi. Nadia tersenyum, menahan perasaan tak menentu yang tiba-tiba muncul. Ia tahu, ini kabar baik. Tapi kenapa rasanya seperti ditinggalkan? Wah, hebat dong. Aku bangga sama kamu, katanya, meski ada nada asing dalam suaranya. Raihan tidak mendengar getar di balik kata-kata itu.
Ia terlalu sibuk dengan rencana besar di kepalanya. Sejak hari itu, Raihan hampir tak pernah ada di rumah. Pulang larut, pergi subuh. Weekend pun katanya ada rapat tim. Nadia mencoba memahami. Ia menguatkan diri dengan keyakinan lama. Ini semua demi masa depan. Aku harus sabar. Namun, pada suatu malam, Nadia mendapati sesuatu yang tak bisa lagi diabaikan. Saat mencuci baju Raihan, ia menemukan tanda lipstik samar di kerah kemeja putihnya. Bukan warna bibir Nadia, karena Nadia tak pernah pakai lipstik, bahkan di hari ulang tahunnya. Tangannya gemetar. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya menatap kemeja itu lama, lalu melipatnya dengan rapi. Hati kecilnya mulai berbisik. Raihan bukan lagi Raihan yang dulu. Tapi apakah aku masih bisa menyelamatkan semua ini? Atau justru aku yang harus menyelamatkan diriku sendiri? Pertanyaan itu menggantung, bersama harap yang pelan-pelan mulai patah. Nadia menunggu di meja makan hampir 1 jam. Sup ayam buatan tangannya sudah dingin, dan lilin aromaterapi yang ia nyalakan sejak maghrib tinggal separuh. Hanya suara jam dinding yang terdengar jelas di ruang makan yang hening. Raihan belum juga pulang. Dulu, saat mereka masih tinggal di kontrakan sempit, Raihan akan pulang dengan langkah cepat dan peluh di dahi, menyapa dengan pelukan dan ciuman di pipi. Sekarang, bahkan untuk menjawab pesan singkat, hati-hati di jalan, pun butuh berjam-jam. Ponselnya bergetar. Satu pesan dari Raihan, lembur. Jangan tunggu. Tidak ada emoji. Tidak ada tanda cinta. Datar dan dingin. Nadia menatap layar ponselnya lama sekali. Rasanya seperti membaca pesan dari seorang rekan kerja, bukan dari laki-laki yang dulu pernah bersumpah akan pulang ke rumah ini dengan cinta setiap hari. Malam itu, Nadia makan sendiri. Ia tidak menangis. Tapi sendok yang ia genggam gemetar pelan. Beberapa hari kemudian, Nadia mulai sadar. Raihan selalu membawa ponsel ke kamar mandi. Bahkan saat mandi, ponselnya tetap diselipkan di kantong handuk. Ia juga mulai mengaktifkan fitur fingerprint. Padahal sebelumnya Nadia tahu seluruh password Raihan. Dan setiap kali Nadia mencoba mendekat dan bertanya, Raihan menjawab cepat dan pendek, seperti orang yang ingin segera menutup percakapan. Kerjaan lagi padat banget. Nat, jangan banyak tanya. Ya. Padahal Nadia bukan sedang ingin mencurigai. Ia hanya ingin bicara. Ingin tahu apa yang sebenarnya berubah. Tapi semakin ia mendekat, Raihan semakin menjauh. Dan jarak itu bukan hanya secara fisik, tapi hati juga ikut menjauh. Suatu malam, Raihan pulang jam 1 pagi. Wajahnya wangi parfum yang tak pernah dipakai sebelumnya. Saat Nadia bertanya, Raihan hanya berkata, parfum teman kantor. Dipinjemin, biar kelihatan profesional. Ada ketidakjujuran di balik senyum tipis Raihan. Tapi Nadia memilih diam. Mungkin karena ia terlalu takut kehilangan. Atau karena ia terlalu berharap masih bisa menyelamatkan semuanya. Namun, semakin hari, semakin jelas. Raihan bukan lagi suaminya yang dulu. Nadia mulai terbiasa tidur sendiri, makan sendiri, bahkan bicara sendiri. Raihan memang masih tinggal di rumah yang sama, tapi kehadirannya hanya fisik. Jiwanya seperti sudah pergi ke tempat lain. Dan Nadia tahu, seseorang sedang menggantikannya di hati Raihan. Hujan turun deras malam itu. Di luar, petir bersahutan, tapi di dalam rumah Nadia, badai yang lebih dahsyat tengah menghantam hatinya. Ponsel Raihan kembali tertinggal di meja makan. Ini bukan kali pertama, tapi entah mengapa, ada dorongan kuat dalam diri Nadia untuk membuka dan melihat. Ia tidak ingin menjadi istri yang curiga, tapi ketenangan Raihan yang semakin menjauh, jawabannya yang makin pelit bicara, dan sikapnya yang defensif saat Nadia hanya sekadar bertanya, membuat pikirannya tak bisa lagi dibungkam. Jari-jarinya gemetar saat membuka layar. Sandi sudah berganti. Tapi Nadia mengingat ulang tahun Tania, tanggal yang Raihan pernah sebut tanpa sadar dalam obrolan mereka beberapa minggu lalu. Ia mencobanya. Layar ponsel terbuka. Ia menyesal seketika, tapi sudah terlanjur melihat. Pesan paling atas langsung menamparnya. Tania, tadi kamu wangi banget. Sampai sekarang masih kebayang cara kamu peluk aku semalam. Jangan lupa janji kita minggu depan. Aku udah booking villa, tinggal kita berdua aja.
Jantung Nadia berdetak kencang, tubuhnya membeku. Rasanya seperti baru ditusuk dari belakang. Sekujur tubuhnya panas dingin, namun ia tetap membaca. Di bawahnya, ada foto selfie Tania di depan cermin, memakai baju tidur transparan berwarna hitam, dengan caption, "Kangen kamu, Pak Bos ganteng. Aku janji malam besok lebih nakal." Nadia menutup ponsel perlahan. Hujan di luar kini seperti gema dari suara hatinya yang remuk. Ia tidak langsung menangis. Ia hanya duduk mematung, menatap kosong ke dinding seolah sedang bicara dengan dirinya sendiri. Rasanya tak nyata. Tapi itu bukan mimpi. Ketika Raihan pulang, wajahnya tetap datar seperti biasa. Ia menaruh tas, menyalakan TV, dan membuka snack di meja. Seolah-olah tidak ada badai yang baru saja merobek dada perempuan yang menunggunya pulang. Nadia menatapnya lama, lalu mendekat pelan. "Aku udah tahu, Han. Tentang Tania." Raihan terkejut. Sekilas. Tapi segera ia kendurkan wajah, seolah tidak terancam. "Kamu buka-buka HP aku." Nada suaranya tajam, bukan bersalah. Lebih kepada marah karena rahasianya terbongkar. "Aku nggak sengaja, tapi aku lihat semua. Foto, pesan, rencana kalian nginep di villa minggu depan." Suara Nadia pelan, tapi jelas. Tak ada nada tinggi, tak ada teriakan. Hanya luka yang diucapkan. Raihan mendesah panjang. "Ya Tuhan, kamu tuh kenapa sih sekarang? Apa-apa curiga. Gampang banget baper. Aku kerja keras, capek, kamu malah nuduh yang enggak-enggak." "Han, itu bukan tuduhan. Aku lihat sendiri. Kamu mesra sama dia. Bahkan nginep bareng. Kamu peluk dia. Kamu bohong ke aku." Raihan berdiri, menatap Nadia dengan tatapan tajam. "Karena kamu nggak pernah ngerti aku. Tiap hari kamu curiga, kamu ngatur. Kamu maunya semuanya sesuai kehendak kamu. Aku butuh suasana baru, Nat. Aku butuh perempuan yang bisa ngerti tekanan kerja aku." Nadia membeku. Di antara semua alasan Raihan, tak satu pun menyebut soal cinta. Tak satu pun menyebut tentang kesetiaan. Semua hanya tentang kenyamanan dirinya. Tentang butuh suasana baru. "Aku ini istri kamu, Raihan. Orang yang dulu kamu yakinkan untuk percaya. Orang yang kamu rangkul waktu kamu belum punya apa-apa." Raihan tertawa sinis. "Justru karena kamu terlalu ingat masa lalu, kamu nggak bisa ngikutin aku di masa sekarang. Aku berkembang, Nat. Aku butuh pasangan yang selevel, bukan yang masih sibuk ngatur lauk dapur." Kalimat itu seperti tamparan terakhir. Bukan soal Tania, tapi soal bagaimana Raihan sekarang memandang perempuan yang sudah mengorbankan segalanya untuknya. Nadia berdiri. Ia tidak menangis. Ia hanya menatap Raihan lama sekali, seolah ingin mengingat wajah laki-laki yang dulu pernah ia cintai dengan sepenuh hati. "Jadi semua ini karena aku nggak selevel?" Raihan tidak menjawab. Hanya menatap datar. Nadia mengangguk pelan. "Oke. Kalau kamu pikir dia lebih baik, silakan. Tapi ingat satu hal, Raihan. Aku bukan perempuan yang kamu injak terus diam. Aku akan pergi, tapi aku nggak akan pulang dengan tangan kosong." Malam itu, Raihan tidur di kamar, dan Nadia duduk di ruang tamu sendirian. Bukan karena tidak punya tempat tidur, tapi karena hatinya tidak bisa tidur dalam ranjang yang telah dikotori oleh pengkhianatan. Dan sejak malam itu, Nadia tidak lagi berharap. Ia mulai menyusun rencana untuk bangkit. Pagi itu, Raihan duduk di meja makan dengan mata tertuju pada secangkir kopi yang sudah dingin. Tak ada roti panggang seperti biasanya. Tak ada obrolan ringan tentang pekerjaan. Hanya keheningan yang terasa menyesakkan. Nadia berdiri di dapur, berpura-pura sibuk merapikan piring padahal sejak tadi ia memperhatikan suaminya dengan ekor mata. "Aku mau ngomong sesuatu," ucap Raihan tiba-tiba. Nada suaranya pelan tapi berat. Seperti orang yang sudah lama menimbang sesuatu, lalu baru punya keberanian mengucapkannya. "Aku pikir, kita butuh waktu sendiri-sendiri dulu, Nat. Aku butuh ruang." Nadia membalikkan badan pelan, menatap Raihan yang kini menunduk. "Maksud kamu, pisah?" "Cuma sementara. Aku cuma butuh waktu buat mikir, buat menata diri. Aku nggak mau keputusan kita terburu-buru."
Tapi kamu sudah tinggal sama dia, kan? Suara Nadia nyaris berbisik. Raihan terdiam, tak membenarkan, tak juga membantah. Dan dari diamnya itu, Nadia tahu jawaban yang sebenarnya. Aku nggak pernah minta lebih dari kamu, Raihan. Aku cuma pengen suami yang pulang ke rumah. Yang jujur. Yang nggak sembunyi-sembunyi di belakangku. Aku capek, Nat. Kita berantem terus. Aku butuh ketenangan. Tania, dia ngerti aku. Dia nggak bikin semua terasa berat. Ketika nama itu keluar dari mulut Raihan dengan begitu enteng, seolah perempuan itu memang sudah jadi bagian dari hidupnya secara resmi, dada Nadia seperti dirobek dari dalam. Tapi ia tidak menangis. Tidak sekarang. Baik, kata Nadia. Kalau kamu perlu ruang, silakan pergi. Tapi jangan berpikir kamu bisa kembali kapan saja. Aku bukan pintu yang bisa kamu buka tutup seenaknya. Raihan tidak menjawab. Ia hanya berdiri, mengambil tas, dan pergi tanpa menoleh. Langkahnya ringan. Seolah telah bebas dari beban. Hari-hari berikutnya, Nadia mencoba menata diri. Tapi hening rumah dan sisa-sisa kehadiran Raihan terlalu menusuk. Tiap sudut terasa mengingatkannya pada cinta yang sudah membusuk. Dan akhirnya, ia mengambil keputusan. Ia menyewa ojek online dan membuntuti Raihan setelah mendapat kabar dari salah satu rekan lama yang masih bekerja di restoran, bahwa Raihan dan Tania kini sering terlihat bersama di sebuah apartemen di kawasan elit Jakarta Selatan. Nadia berdiri di seberang jalan, mengenakan masker dan hoodie, bersembunyi di balik pohon kecil sambil menatap lobi apartemen. Tak lama, Raihan turun dari mobil bersama Tania. Tania menggandeng lengan Raihan dengan manja, tertawa sambil menyandarkan kepala di pundaknya. Nadia mematung. Pemandangan itu seperti luka lama yang disayat ulang. Ia mengikuti mereka masuk ke lobi, dan saat lift hampir tertutup, ia nekat berlari, menyelip masuk di detik terakhir. Raihan terperanjat melihat Nadia di dalam lift. Nat. Kita belum selesai, kata Nadia pelan. Tania hanya melirik Nadia dari atas ke bawah, lalu tersenyum miring. Pantes Raihan muak di rumah. Kamu masih kayak gini rupanya. Rambut berantakan, baju lusuh. Masa kamu pikir bisa bersaing sama aku? Lift terbuka. Tania menarik Raihan keluar, tapi Nadia mengikutinya. Mereka sampai di depan unit apartemen. Tania membalikkan badan, menatap Nadia yang masih berdiri dengan mata tajam. Dengar ya, Bu istri sah. Dunia ini bukan tempat buat perempuan kayak kamu. Kamu itu kampungan. Udah cukup main di dapur. Urusan bisnis, urusan kerjaan, urusan restoran, itu buat orang-orang seperti aku. Kamu nggak pantas berdiri di tempat yang penuh ambisi dan kelas. Raihan diam. Hanya diam. Nadia menatap mereka berdua. Untuk pertama kalinya, ia melihat Raihan bukan lagi sebagai suaminya, melainkan sebagai laki-laki asing yang ia tolong. Ia bangun, lalu mengkhianatinya habis-habisan. Kamu benar, kata Nadia pada Tania. Aku memang bukan siapa-siapa. Tapi aku akan pastikan kamu tahu siapa sebenarnya yang kamu remehkan hari ini. Ia menatap Raihan sebentar. Dan kamu, Han, kamu sudah kehilangan hal terbaik dalam hidupmu. Tanpa menunggu jawaban, Nadia berbalik. Tidak dengan kepala tertunduk, tapi dengan dagu terangkat tinggi. Ia tidak membawa apa-apa dari pertemuan itu, kecuali rasa sakit yang berubah menjadi kekuatan. Karena mulai hari itu, Nadia memutuskan untuk tidak lagi memperjuangkan orang yang tega mengorbankannya. Ia akan berjuang untuk dirinya sendiri. Dan dunia akan tahu, siapa perempuan yang pernah mereka anggap tidak pantas berdiri di dunia bisnis. Sore itu langit tampak cerah, tapi hati Nadia dipenuhi mendung yang tak bisa dijelaskan. Ia berdiri di depan cermin besar, mengenakan blus putih polos yang sederhana namun rapi, dipadukan dengan rok panjang warna krem. Tak ada riasan mencolok, hanya bedak tipis dan lipstik nude. Rambutnya disanggul rapi, seperti biasanya. Bukan karena ingin tampil mencolok, tapi karena ia menghargai momen yang akan ia datangi. Undangan soft opening restoran baru milik Raihan dan Tania tersebar ke berbagai kalangan. Nama Raihan tercetak besar sebagai inisiator proyek kuliner bergengsi, dan nama Tania muncul sebagai co-founder atau creative director.
Seolah-olah semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras mereka berdua. Padahal Nadia tahu, banyak hal di balik layar yang tak pernah mereka ungkap. Termasuk sebagian modal yang digunakan untuk membangun restoran itu berasal dari simpanan usaha kecil yang dulu ia dan Raihan kumpulkan bersama. Nadia datang bukan untuk membuat keributan. Ia datang sebagai bentuk penghormatan, karena sebagian dari restoran itu, secara tidak langsung, berdiri dari pengorbanannya. Ia ingin menunjukkan bahwa ia bisa tetap elegan, bahkan ketika harga dirinya diinjak. Restoran itu megah. Interior mewah, dinding kaca besar, dan lampu gantung kristal menciptakan suasana eksklusif. Para tamu datang mengenakan pakaian elegan. Sejumlah rekan bisnis, food influencer, investor, dan tokoh kuliner ternama hadir malam itu. Musik jazz mengalun pelan dari pojok ruangan, menyatu dengan suara tamu yang berbincang hangat. Nadia melangkah masuk dengan tenang. Beberapa tamu yang mengenalnya tersenyum dan menyapa sopan. Salah satu mantan kolega Raihan bahkan menyalaminya dan berkata, "Senang ibu datang. Tanpa peran ibu, saya yakin restoran ini tak akan berdiri secepat ini." Nadia hanya tersenyum. Tapi langkahnya baru beberapa meter masuk ketika suara tinggi dan menusuk terdengar dari arah panggung. "Maaf, Mbak. Kamu tersesat, ya?" Suara itu berasal dari Tania yang berdiri di atas panggung kecil, mengenakan gaun hitam panjang dan anting besar menjuntai. Di sebelahnya, Raihan berdiri diam dengan jas hitam dan wajah kaku. Seluruh mata perlahan menoleh ke arah Nadia. Sebagian menatap bingung. Sebagian lagi menahan napas. Nadia berdiri tegak, menatap Tania tanpa takut. "Aku datang sebagai tamu undangan," ucapnya pelan tapi tegas. Tania tertawa kecil, penuh ejekan. "Undangan? Yang ngundang kamu siapa? Ini acara bisnis, bukan tempat reuni mantan istri." Beberapa orang mulai gelisah. Suasana yang tadinya hangat perlahan menjadi canggung. "Maaf, tapi kehadiranmu merusak suasana," lanjut Tania, sengaja mengeraskan suaranya agar didengar semua orang. "Kita semua tahu kamu nggak ada sangkut pautnya sama restoran ini lagi. Kamu hanya benalu dari masa lalu." Nadia terdiam. Ia bisa saja membela diri. Ia bisa saja mengungkap semua yang ia tahu tentang bagaimana restoran itu dimodali, bagaimana sebagian resep yang digunakan berasal dari buku catatan masak yang dulu ia buat bersama Raihan. Tapi ia memilih tidak. Ia menatap Raihan, berharap ada sedikit keberanian dari pria yang pernah bersumpah untuk selalu melindunginya. Tapi Raihan tetap diam. Wajahnya kosong. Tidak satu pun kata keluar dari bibirnya. Tidak ada pembelaan. Tidak ada pengakuan. Dan di detik itu, Nadia tahu bahwa cinta mereka telah benar-benar mati. Dengan kepala tegak, ia melangkah mundur. Ia tidak menangis. Ia tidak marah. Ia hanya menatap satu persatu wajah tamu yang memandanginya dengan berbagai ekspresi. Heran, kasihan, tak percaya. Tania masih berdiri dengan senyum kemenangan. Tapi ia tidak tahu, kemenangan yang diperoleh dengan cara menjatuhkan orang lain hanya bertahan sebentar. Karena yang tersingkir hari ini, justru adalah orang yang paling tahu di mana tombol kehancuran itu disimpan. Nadia meninggalkan ruangan dengan tenang. Tapi di dalam dirinya, sesuatu mulai menyala. Bukan api dendam, tapi kekuatan untuk membalas dengan cara yang lebih bermartabat. Dan malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri. Tania mungkin telah mengusirnya dari ruangan, tapi sebentar lagi, dia yang akan dikeluarkan dari seluruh permainan. Suasana dalam ruangan restoran yang megah itu perlahan berubah. Sorot mata para tamu mulai gelisah, suara obrolan perlahan berubah menjadi bisik-bisik penuh tanda tanya. Beberapa kepala menoleh ke arah pintu keluar, tempat di mana Nadia baru saja melangkah meninggalkan ruangan setelah dihina secara terbuka oleh Tania. Namun langkah Nadia terhenti. Seorang pria berpakaian rapi, mengenakan setelan jas dengan name tag bertuliskan, Project Manager Wira Boga Group, tergesa menghampirinya. Napasnya sedikit terengah. Ia tampak panik, tapi penuh hormat. "Bu Nadia," katanya, setengah berbisik namun cukup terdengar oleh tamu terdekat, "tim protokol sudah siap. Ibu ditunggu untuk memotong pita peresmian." Langkah Nadia yang hampir menyentuh pintu masuk berbalik pelan. Wajahnya masih tenang, meski detak jantungnya berpacu. Ia menatap pria itu lekat.
Jadi ini waktunya. Ya, Bu. Pak Raditya, Direktur Utama, sudah di belakang panggung. Beliau minta Ibu yang resmikan langsung. Karena, memang Ibu pemilik resminya, bukan? Kalimat itu seakan menggetarkan lantai. Beberapa tamu yang mendengarnya menoleh kaget, beberapa langsung mendekat. Ruangan yang semula gaduh berubah jadi senyap. Seorang investor senior yang sejak tadi duduk di barisan VIP bahkan bangkit dan menghampiri Nadia. Ibu Nadia? Saya hampir tak mengenali. Maafkan, saya tak tahu Ibu hadir. Ini suatu kehormatan, katanya, lalu menjabat tangan Nadia penuh penghargaan. Wajah Raihan mulai mengeras. Tangannya mengepal. Sementara Tania, yang masih berdiri di panggung dengan senyum setengah mengejek, mulai kehilangan arah. Matanya melirik Raihan dengan gusar. Apa maksud semua ini? Desis Tania, kini turun dari panggung dan berjalan cepat menghampiri pria berjas yang bicara dengan Nadia. Namun pria itu tidak menoleh padanya. Ia justru membuka binder hitam di tangannya dan menunjukkan satu lembar dokumen. Surat hak kepemilikan proyek atas nama Nadia Ayu Lestari, tertulis jelas dan disahkan notaris. Sesuai kontrak kerjasama, seluruh pengelolaan restoran ini berada di bawah PT Langit Rasa Indonesia, dan nama pemilik utama sekaligus investor penggeraknya adalah Ibu Nadia. Jelasnya, tenang namun tegas. Suara tamu-tamu mulai meningkat. Kasakusuk berubah jadi kehebohan. Beberapa influencer terlihat mengangkat ponsel, mulai merekam. Ada yang menyebut nama Nadia lirih, seakan baru sadar siapa sosok yang tadi diusir dengan kasar. Raihan menatap Nadia dengan wajah pucat. Nah, kamu terlibat di proyek ini. Suaranya nyaris tak terdengar, lebih karena syok daripada marah. Nadia hanya menatapnya. Tatapannya tidak dendam, tidak juga kecewa. Yang ada hanya ketenangan, seperti seseorang yang akhirnya menemukan kembali martabatnya yang sempat dirampas. Aku tidak terlibat, Raihan, jawab Nadia pelan, namun terdengar sampai ke ujung ruangan. Aku pemiliknya. Tania melangkah mundur, wajahnya kehilangan warna. Senyum sinisnya tak lagi muncul. Ia menoleh ke arah Raihan, mengharapkan pembelaan. Tapi Raihan sendiri masih terpaku, seolah baru tersadar bahwa seluruh proyek yang selama ini ia banggakan, ternyata berdiri di atas kekuatan perempuan yang ia hancurkan sendiri. Seseorang dari tim penyelenggara datang membawa pita merah dan gunting peresmian, lalu berdiri di sisi Nadia. Silakan, Bu. Kami semua sudah siap. Nadia tersenyum tipis. Ia melangkah ke tengah ruangan. Beberapa tamu yang tadi hanya menonton kini berdiri dan memberi jalan. Tidak sedikit dari mereka mulai menatap Nadia dengan kagum, bukan karena kekayaannya, tapi karena caranya berdiri anggun setelah diinjak dengan cara sehina itu. Saat Nadia memotong pita dengan tangan mantap, kamera-kamera mengabadikan momen itu. Tamu-tamu bertepuk tangan. Beberapa bahkan bersorak kecil. Dan di sisi ruangan, Tania berdiri terpaku, seperti patung yang tidak tahu harus kemana. Raihan berdiri di sampingnya, tubuhnya terasa jauh lebih berat dari biasanya. Yang mereka kira hanyalah istri kampungan, kini berdiri sebagai perempuan yang memegang kunci masa depan mereka. Dan untuk pertama kalinya, bukan Nadia yang terlihat kecil, tapi mereka berdua. Lampu sorot menyinari panggung kecil di tengah restoran. Gunting peresmian masih tergenggam di tangan Nadia. Pita merah telah terpotong sempurna. Tepuk tangan menggema, bukan sekadar sopan santun, melainkan tepuk tangan penuh penghormatan yang tulus dari para tamu yang kini sadar siapa sosok sebenarnya di balik restoran mewah itu. Di sisi ruangan, Tania berdiri membeku. Wajahnya kehilangan seluruh warna. Tubuhnya tak bergerak, hanya matanya yang terus menatap lurus ke arah panggung, seolah belum mampu menerima kenyataan yang baru saja disaksikannya. Raihan berdiri di sampingnya. Mulutnya terbuka, seperti ingin berkata sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Ia hanya bisa menelan ludahnya sendiri dan menarik napas panjang. Napas yang berat, penuh ketakutan akan apa yang akan terjadi setelah ini. Selamat atas peresmiannya, Bu Nadia. Seru salah satu investor dari arah depan panggung, pria parubaya berkacamata emas, yang selama ini dikenal dingin dan selektif dalam memilih mitra bisnis. Kami bangga bisa menjadi bagian dari proyek hebat ini. Saya kira,
Banyak dari kami yang tertipu dengan narasi yang dibangun selama ini. Beberapa kepala mengangguk setuju. Ada yang melirik ke arah Raihan dan Tania dengan ekspresi sinis. Beberapa tamu bahkan mulai membicarakan reputasi Tania secara terang-terangan, tanpa menurunkan suara lagi. Kata-kata seperti ambisius murahan dan penumpang gelap mulai terdengar di udara. Tania akhirnya melangkah cepat ke arah depan, mencoba menyelamatkan muka. "Maaf, saya rasa ada miskomunikasi di sini," ujarnya, suaranya mulai gemetar. "Restoran ini awalnya adalah ide bersama saya dan Pak Raihan. Kami membangun dari nol. Kalaupun ada dana." "Mohon maaf," potong pria berkacamata emas tadi. "Anda siapa?" "Ya." Kalimat itu mengiris lebih dalam daripada makian. Tania terdiam. Ia tak pernah menyangka akan dipermalukan secara terbuka seperti ini. "Saya, Tania, mitra kerja Pak Raihan," jawabnya pelan. Pria itu mengangkat alis. "Mitra kerja?" Ia lalu tertawa pendek dan menoleh ke arah beberapa investor lain. "Lucu ya. Padahal dalam rapat pemegang saham dan surat legalitas perusahaan, nama Anda bahkan tidak tercantum sedikit pun. Seluruh struktur kepemilikan resmi tercatat atas nama Ibu Nadia." Tania menunduk, rahangnya mengeras, tapi wajahnya pucat pasi. Di belakangnya, Raihan masih tak bergerak. Ia seperti orang yang kehilangan arah. Tidak ada lagi kemewahan. Tidak ada lagi gengsi. Yang ada hanya rasa malu yang membakar kulitnya dari dalam. Nadia melangkah turun dari panggung, berjalan pelan menghampiri mereka. Ia berdiri tepat di hadapan Raihan dan Tania. Suaranya lembut, tapi setiap katanya menghujam seperti belati tajam. "Ini bukan tentang uang," ucapnya. "Bukan juga tentang siapa yang lebih pintar. Ini tentang siapa yang bertahan ketika dicampakkan, siapa yang berdiri ketika diinjak, dan siapa yang tetap tenang ketika dihina." Tania membuka mulut hendak menjawab, tapi Nadia menoleh padanya. "Dan kamu, Tania, kamu pernah bilang aku istri kampungan, bukan? Yang gak pantas berdiri di dunia bisnis." Nadia tersenyum tipis. "Lihat baik-baik sekelilingmu sekarang. Siapa yang berdiri di panggung, dan siapa yang terpojok." Suara-suara di ruangan itu semakin ramai. Beberapa tamu mengabadikan momen dengan kamera ponsel mereka, merekam wajah-wajah yang tak akan mereka lupakan. Wajah Tania yang penuh penyesalan, Raihan yang nyaris tak sanggup menatap mata siapapun, dan Nadia yang berdiri tegak, lebih kuat dari sebelumnya. "Dan kamu, Raihan," lanjut Nadia, menatap mantan suaminya dengan mata yang tak lagi menyimpan cinta, "kau bukan kehilangan istri. Kau kehilangan seseorang yang dulunya percaya padamu sepenuh hati. Dan kepercayaan tak bisa kau beli kembali, tak peduli seberapa mahal restoran ini." Ia lalu melangkah pergi, membiarkan semua yang mengkhianatinya tenggelam dalam kenyataan yang baru saja mereka ciptakan sendiri. Kenyataan pahit yang tak bisa mereka sangkal atau hapus. Hari itu bukan sekadar peresmian restoran. Hari itu adalah penguburan atas segala kebohongan. 2 minggu setelah peresmian restoran, suasana mulai berubah drastis, bukan hanya di internal perusahaan, tapi juga di luar sana. Nama Raihan dan Tania mendadak mencuat di pemberitaan lokal dan dunia maya, bukan karena prestasi, melainkan karena skandal. Seseorang, entah siapa, telah menyebarkan potongan video dari peresmian restoran. Bagian ketika Tania mengusir Nadia dengan hinaan kasar tersebar luas di TikTok dan Instagram. Potongan wajah Raihan yang bungkam, disandingkan dengan caption, "Direktur yang diam saat istri dihina. Pantaskah?" menjadi viral dan memicu kemarahan warganet. Komentar membanjiri akun media sosial Raihan dan Tania. Sebagian besar berisi kecaman. Ada pula yang mengungkap pengalaman pribadi tentang betapa sering perempuan diam saat diinjak demi harga diri keluarga, dan betapa Nadia dianggap simbol kekuatan yang elegan. Sementara itu, di meja rapat direksi utama perusahaan investasi yang ikut menanam modal di restoran itu, satu keputusan bulat diambil. Dengan ini, Saudara Raihan resmi kami berhentikan dari jabatan Direktur Eksekutif karena ditemukan bukti penyelewengan dana operasional sebesar 1,2 miliar rupiah. Suara ketua rapat terdengar mantap. Tak ada keberpihakan. Semua fakta telah dikumpulkan. Dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan proyek ternyata dialihkan ke rekening pribadi Raihan.
Salah satunya untuk menyewa apartemen tempat dia dan Tania tinggal diam-diam. Raihan tidak membantah. Ia tahu, semua bukti terlalu kuat. Bahkan ia pun nyaris tidak percaya bagaimana hidupnya yang dulu begitu mapan kini runtuh hanya dalam hitungan hari. Ponselnya terus berdering. Notifikasi masuk satu persatu. Email pengunduran diri dari beberapa klien, pemutusan kerjasama dari pihak sponsor, bahkan pesan dari keluarganya sendiri. Semuanya menumpuk, menambah beban yang sudah tak tertampung lagi di kepalanya. Sedangkan Tania, kondisinya tak jauh berbeda. Setelah video penghinaannya ke Nadia viral, pihak kantor lamanya menarik surat rekomendasi kerja. Beberapa relasi bisnis yang awalnya mendekat karena melihat Raihan sebagai pintu masuk ke dunia bisnis, kini menjauh satu persatu. Nama Tania jadi momok buruk yang dihindari dalam komunitas pebisnis perempuan. Sementara itu, Nadia tetap berjalan di jalur yang sama. Elegan, tenang, dan jauh dari dendam terbuka. Ia diundang sebagai pembicara dalam sebuah forum bisnis perempuan yang diadakan oleh Kementerian UMKM. Di tengah-tengah sesi, salah satu peserta bertanya dengan jujur, apa rasanya melihat mereka jatuh? Nadia menatap audiens. Matanya tidak menyimpan kebencian, tapi ketegasan yang sudah matang. Aku tidak bangga karena mereka jatuh, jawabnya pelan. Aku hanya bersyukur. Tuhan membukakan semua topeng sebelum aku kehilangan diriku sendiri karena rasa sabar yang salah tempat. Ia menarik napas dan melanjutkan, dunia bisnis bukan soal cantik, bukan soal rayuan, bukan soal siapa yang bersuara paling keras. Tapi soal integritas. Karena kepercayaan jauh lebih mahal daripada investasi manapun. Tepuk tangan membahana. Ada yang menangis. Ada yang merekam. Dan ada yang akhirnya merasa, keadilan memang kadang datang tidak terburu-buru, tapi ketika ia datang dengan cara yang tidak bisa dihindari siapapun. Sementara itu, Raihan kini hanya bisa duduk di sebuah kafe kecil, mengenakan hoodie untuk menyamarkan identitas, menatap layar ponsel dengan mata sayu. Di layar itu, muncul iklan restoran yang dulu ia klaim miliknya, dengan wajah Nadia sebagai brand ambasadornya. Tania mengirim pesan singkat. Kita harus bicara. Hidupku hancur karena ini. Tapi Raihan hanya menatap kosong keluar jendela. Ia sadar, semuanya hancur bukan karena Nadia. Tapi karena ia terlalu buta melihat siapa yang benar-benar berdiri bersamanya sejak awal. Langit sore Jakarta tampak bersahabat sore itu. Cahaya keemasan menelusup lembut melalui jendela kaca restoran baru Nadia yang berada di kawasan elit Senopati. Di bagian depan, bunga-bunga ucapan selamat berjejer rapi. Cabang keempatnya resmi dibuka, dan kali ini tak hanya restoran, tapi juga coworking space untuk memberdayakan para perempuan muda yang ingin memulai bisnis dari nol. Nadia mengenakan setelan blazer putih gading, rambutnya disanggul anggun. Di tangannya tergenggam buku catatan kecil berisi poin-poin untuk seminar malam nanti. Sejak kisahnya viral dan jadi pembicaraan banyak orang, Nadia mulai diundang sebagai pembicara, mentor, dan tokoh inspiratif. Ia tidak pernah menyangka luka yang begitu dalam dulu justru menjadi pintu untuk berbagi, menyembuhkan banyak hati yang mengalami luka serupa. Seminar malam itu berlangsung hangat dan penuh air mata. Aula dipenuhi lebih dari 300 peserta, mayoritas perempuan muda. Tema acaranya, bangkit setelah dikhianati, menemukan diri yang lebih hebat. Saat Nadia naik ke panggung, ruangan menjadi hening. Dulu, aku kira kekuatan perempuan hanya ada di dapur, di ruang tamu, dan di balik laki-laki yang katanya pemimpin rumah tangga. Tapi setelah jatuh, aku baru tahu kekuatanku justru ada pada caraku berdiri sendiri. Suaranya tenang, tapi menusuk ke hati para pendengar. Aku pernah dianggap benalu di bisnis yang kubangun sendiri. Pernah dituduh iri, cemburu, bahkan dikatakan tidak cukup berkelas untuk berdiri di ruang rapat. Tapi ternyata, aku hanya perlu percaya pada satu hal, diri sendiri. Dan untuk kalian semua yang pernah disakiti, dikhianati, diremehkan, kalian tidak perlu membalas dengan kebencian. Balas dengan pencapaian. Tepuk tangan menggema. Beberapa perempuan tampak mengusap air mata. Usai seminar, Nadia turun dari panggung. Ia belum sempat duduk saat panitia mendekat dan berkata pelan, "Ada seseorang yang ingin bertemu." Katanya penting. Nadia mengangguk pelan.
Dan tak lama kemudian, Raihan berdiri di hadapannya. Tubuhnya lebih kurus, matanya sayu. Tak ada lagi jas mahal, tak ada mobil mewah. Yang ada hanya seorang pria yang kelihatan menyesal, namun terlambat menyadari. Boleh bicara sebentar, ucap Raihan. Nadia mengangguk tenang. Mereka duduk di salah satu bangku pojok ruangan yang mulai sepi. Aku tahu, aku salah besar. Aku bodoh. Aku kehilangan segalanya. Dan yang paling menyakitkan, aku kehilangan kamu, ucap Raihan pelan. Nadia tidak langsung menjawab. Ia menatap cangkir teh di hadapannya. Mengatur napas. Lalu menatap Raihan dengan mata yang tenang, bukan penuh dendam, tapi mata seseorang yang sudah sembuh dari luka lama. Aku sudah memaafkanmu, Raihan, ucap Nadia lirih. Tapi memaafkan bukan berarti aku kembali. Raihan menunduk. Hatinya remuk. Tapi ia tahu, Nadia tak lagi sama. Ia bukan perempuan yang dulu menungguinya pulang larut malam, bukan istri yang terus mencoba mengerti tanpa dipahami. Ia kini adalah perempuan kuat yang berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa perlu sokongan siapapun. Terima kasih, bisik Raihan. Setidaknya kamu masih mau bicara denganku. Nadia mengangguk, lalu berdiri. Ia merapikan blazernya, tersenyum kecil, lalu berjalan menuju ruang belakang. Dari kejauhan, para panitia dan peserta masih mengerumuninya, ingin berfoto, mengucap terima kasih. Dan Raihan hanya bisa memandangi punggung Nadia yang menjauh, punggung seorang perempuan yang dulunya ia remehkan, kini berdiri sebagai sosok paling kuat dalam hidupnya. Langit malam Jakarta tak sepenuhnya gelap malam itu. Karena di tengah keremangan, cahaya dari pencapaian dan harga diri seorang perempuan bernama Nadia bersinar terang dan tidak akan padam. Pagi itu, matahari belum tinggi saat seorang wanita berdiri di pinggir jalan kawasan Pasar Modern BSD. Rambutnya dikuncir seadanya, wajahnya berminyak dan lelah, mengenakan seragam merah menyala dengan topi kecil bertuliskan nama sebuah merek makanan beku. Di tangannya ada nampan berisi potongan sosis tusuk dan nugget goreng yang ditawarkan kepada pengunjung swalayan. Tania, cepat ambil ulang stok nuggetnya. Jangan cuma berdiri bengong. Suara manajer SPG itu terdengar nyaring, menusuk ego Tania yang dulu terbiasa berbicara di ruang meeting mewah, memakai sepatu hak tinggi, dan menggenggam ponsel keluaran terbaru. Kini, ia hanya bisa menunduk, berjalan cepat ke freezer pendingin. Dulu, ia percaya bahwa cantik dan kecerdikan lidah bisa membawanya ke puncak. Tapi ia lupa, lidah yang sama bisa menjerumuskannya jika digunakan untuk merendahkan orang yang salah. Sementara di jalan seberang, Raihan baru saja mengantar penumpang. Ia duduk di atas motor, mengenakan jaket hijau dengan logo ojek online yang sudah memudar warnanya. Helmnya diletakkan di atas setang motor, sementara matanya menatap bangunan elegan di seberang jalan. Sebuah restoran besar dengan papan nama, Nadia Group, terpampang jelas. Dari jendela kaca restoran lantai 2, ia melihat siluet perempuan berdiri berdampingan dengan dua pria tua yang ia kenal sebagai investor besar. Di tangannya, perempuan itu menggenggam mikrofon, tersenyum anggun saat diwawancarai oleh tim televisi nasional. Raihan menelan ludah. Tak ada amarah. Tak ada dendam. Yang tersisa hanya penyesalan yang tak bisa ditebus oleh apapun. Di dalam restoran, ruangan acara telah tertata elegan. Acara Women in Business disiarkan langsung oleh salah satu TV swasta. Nadia menjadi tamu utama, duduk anggun mengenakan dress krem sederhana dengan blazer hitam, makeup minimalis, dan sorotan kamera tepat mengarah ke wajahnya yang tenang. Salah satu host bertanya, "Bu Nadia, Anda pernah mengalami pengkhianatan dalam rumah tangga, bahkan dipermalukan di muka umum. Tapi kini Anda sukses. Apa pelajaran terbesar yang bisa Ibu bagikan untuk pemirsa?" Nadia tersenyum. Ia tidak terburu-buru menjawab. Hanya menghela napas pelan, lalu berkata dengan suara lembut namun tegas. "Hati-hati dengan orang yang kau injak saat naik," ucap Nadia, matanya menatap lurus ke arah kamera. "Karena mereka bisa jadi orang yang kau butuhkan saat jatuh. Aku pernah dianggap remeh. Pernah dianggap benalu. Tapi aku tahu, bukan caci maki yang akan membuatku naik, melainkan kerja keras dan harga diri." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Dan untuk para perempuan di luar sana, jangan pernah takut saat direndahkan.
Jangan takut saat kamu hanya bisa diam. Kadang, diam adalah cara kita menyusun kekuatan. Diam adalah langkah awal untuk bangkit dan mengalahkan mereka dengan elegan. Studio menjadi hening sejenak. Lalu terdengar tepuk tangan yang menggelegar. Beberapa peserta seminar tampak menitikkan air mata. Di luar studio, di seberang jalan, Raihan masih duduk diam di atas motornya. Ia tersenyum pahit. Bukan karena benci, tapi karena akhirnya ia mengerti. Nadia tidak pernah kalah. Ia hanya memberi waktu bagi dunia untuk melihat siapa dirinya yang sesungguhnya. Sementara itu, Tania duduk sendirian di warung kecil pinggir jalan saat jam makan siang. Di tangannya, ponsel jadul menampilkan tayangan ulang wawancara Nadia. Wajahnya pucat. Mulutnya gemetar. Ia tidak lagi punya energi untuk marah atau mengumpat. Ia hanya bisa menunduk, dan untuk pertama kalinya, mengakui dalam hatinya, bahwa perempuan yang dulu ia hina sebagai kampungan, ternyata lebih berkelas daripada dirinya. Dalam hal yang tak bisa dibeli dengan wajah cantik atau tubuh ideal, harga diri dan martabat. Dan dunia terus berjalan. Tanpa perlu balas dendam yang kasar. Karena kadang, karma datang, dalam bentuk yang paling elegan.